Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah pengembangan proyek sistem informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami kembangkan yaitu aplikasi Unan Research, di mana aplikasi ini berbasis mobile yang ditujukan untuk membantu manajemen penelitian di lingkup Unan. Next. Baik, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok satu beranggotakan saya sendiri, Radiatul Mainah, dengan rekan saya Rahma Aurelia Zami, Regina Natamia Pramija, dan Faiz Hadian. Next. Baik, sebelum masuk ke demo project, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang atau alasan kami memilih project ini. Jadi pada Universitas Andalas sendiri, selain mendorong pengembangan di segi pendidikan, Universitas Andalas juga melakukan pengembangan dalam segi penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas Andalas berkomitmen untuk mendorong inovasi dan produktivitas penelitian untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat umum. Namun pada tantangannya seperti kurangnya platform kolaborasi, sulitnya menemukan memantau progres dari penelitian dan keterbatasan akses data yang masih dihadapi oleh UNAN sendiri. Karena itu dengan memanfaatkan teknologi, UNAN dapat mengembangkan suatu sistem pengelolaan penelitian yang mempermudah manajemen penelitian tersebut, meningkatkan kolaborasi, dan perluas akses informasi dan riset. Sistem itu akan dapat mendorong efisiensi, memperkuat daya saing UNAN dengan universitas lainnya, dan memperbesar dampak riset yang dilakukan UNAN terhadap pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, kami memberikan sebuah solusi, yaitu mengembangkan aplikasi Unan Research sebagai proyek capstone design. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam manajemen penelitian di UNAN, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu minimnya koordinasi atau kolaborasi antar peneliti, tantangan dalam memantau progres penelitian secara real time, dan keterbatasan akses terhadap data serta sumber daya penelitian. Next. Untuk tujuan sendiri ada beberapa tujuan dari pengembangan proyek ini. Yang pertama itu meningkatkan kolaborasi antar peneliti, baik itu mahasiswa ataupun dosen, mempermudah pengelolaan proyek penelitian, khususnya di lingkup UNAN, mengoptimalkan pelacakan kemajuan penelitian melalui adanya tas atau to-do yang bisa dilakukan, memanfaatkan manajemen waktu dan deadline, mempermudah pertukaran informasi dan komunikasi antar kolaborator, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampel penelitian. Next. Untuk target pengguna sendiri, kami membaginya sebenarnya menjadi dua pengguna, yaitu user dan admin. Untuk user sendiri itu juga akan terbagi, bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosen yang akan terlibat dalam penelitian. Dan yang kedua itu administrator, yaitu pihak universitas adalah sendiri. Next. Baik, selanjutnya untuk use case, bisa terlihat pada gambar di sini. Pertama, untuk user itu yang mencakup mahasiswa dan dosen. Mereka bisa melakukan login dengan melakukan register terlebih dahulu, mengajukan proposal yang nantinya akan dikonfirmasi oleh admin, mengelola tas, mengundang kolaborator untuk mempermudah proses kolaborasi dan komunikasi antar kolaborator, melihat histori, menyetujui kolaborator yang telah di-invite sebelumnya, mengelola proyek dengan membuat berbagai macam tas, mengedit profil, dan melihat timeline proyek. Next. Lalu kelebihan dari aplikasi ini sendiri, pertama itu pengelolaan penelitian yang terintegrasi, kemudahan akses dan portabilitas karena aplikasi ini sendiri berbasis mobile, manajemen tugas yang terstruktur melalui adanya task dan deadline, antar mukanya yang intuitif dan user friendly, serta fokus pada kolaborasi pada penelitian. Next. Untuk kekurangan dari aplikasi sendiri, karena itu berbasis kolaborator, di mana untuk aplikasi ini akan menghubungkan dua kolaborator penelitian. Jadi aplikasi ini itu sangat tergantung dengan koneksi internet. Yang kedua, keterbatasan tampilan untuk data yang lebih kompleks dan keterbatasan aksesibilitas untuk penggunaan non-mobile. Next. Baik, selanjutnya itu untuk pemodelan. Selanjutnya untuk pertama itu dari kelas diagramnya. Pertama itu ada user, di mana user sendiri memiliki ID user, username,
email, password, dan nama lengkap dari user. Untuk aktivitas yang bisa dilakukan itu bisa melakukan register, login, update profile, dan change password. Selanjutnya user itu bisa mengajukan kolaborator seperti panahnya yang di bagian mengajukan, di mana kolaborator sendiri memiliki kolaborator ID, project ID, di mana setiap project tentunya memiliki kolaborator yang berbeda. Dan selanjutnya ada user ID yang menandakan siapa yang menginvite kolaborator tersebut dan yang merupakan project owner-nya. Dan kolaborator sendiri sebagai individu kolaborator bisa melakukan approve, submit, dan menolak atau reject. Selanjutnya masih di bagian user, dia bisa mengajukan proposal, membuat project. Itu merupakan salah satu fitur utama di aplikasi kami, di mana project sendiri memiliki project ID, user ID, project name, project description, dan collaborator ID, di mana user bisa membuat project, mengedit project, dan menghapus project. Project juga memiliki proposal, di mana proposal ini merupakan setiap proposal yang akan diajukan oleh user kepada admin yang akan di-approve oleh admin nantinya. Di mana proposal juga memiliki proposal ID sebagai uniknya, project ID, yang di mana kan setiap project memiliki satu proposal. Lalu ada filenya yang di sini kami inputkannya dalam bentuk PDF. Lalu statusnya apakah itu dalam status pending atau menunggu, approve, atau ditolak oleh admin. Lalu proposal itu bisa di-upload, di-approve, dan di-reject oleh admin. Selanjutnya, user juga bisa menerima notifikasi, di mana notifikasi memiliki ID notifikasi, ID user yaitu yang memiliki notifikasi, pesan dari notifikasi, status dari notifikasi apakah sudah dilihat atau belum, tanggal dari notifikasi, di mana notifikasi ini berasal dari siapa itu merupakan create-nya, dan mat aslinya itu statusnya. Selanjutnya itu di bagian admin merupakan orang yang bisa mengajukan, mengkonfirmasi proposal. Admin sendiri memiliki ID admin, username admin, email, password, dan nama lengkap, di mana admin bisa melakukan register dan login. Next, selanjutnya di bagian project bisa membuat task. Jadi satu project itu akan memiliki beberapa task. Jadi misalnya dalam satu project itu ownernya membuat task itu membuat latar belakang atau melakukan zoom dengan kolaboratornya. Jadi untuk task itu memiliki task ID, user ID, task name, task description, dan is complete-nya. Jadi kalau sudah selesai bisa ditandai sebagai tugas yang sudah selesai. Tugas bisa dibuat, diedit, dan dihapus. Selanjutnya di bagian bawah ada user controller itu untuk profile management dan notifikasi, dan yang bisa dikelola oleh user. Dan juga ada out controller itu yang dikelola juga oleh user untuk mengatur register form, register user, login form, login user, dan logout user. Next. Baik, selanjutnya untuk activity diagram saya serahkan kepada Faiz. Silahkan. Terima kasih kepada Dea. Selanjutnya adalah activity diagram. Pertama ada activity diagram dari register, yang dimana start point-nya dimulai dari admin membuka aplikasi, sistemnya akan menampilkan login page, admin memilih fitur register, dan sistem juga akan menampilkan halaman register, dan admin mengisi form register lalu endpoint. Activity yang kedua adalah login. Jadi login dari mahasiswa dan dosen akan membuka aplikasinya, sistem akan menampilkan login page, dan mahasiswa dan dosen akan mengisi form login. Activity ketiga adalah ubah profile. Admin login dan menampilkan halaman utama dari sistem. Admin memilih fitur profile, dan sistem menampilkan halaman profile. Admin memilih ubah profile, sistem menampilkan halaman ubah profile. Admin mengubah profile dan end activity. Berikutnya adalah ubah password, di mana admin akan login dan menampilkan halaman utama dari sistem, memilih fitur profile, menampilkan halaman profile, memilih fitur ubah password, menampilkan halaman ubah password, memasukkan password lama dan password baru. Hanya dalam membuat project dari mahasiswa dan dosen akan login, menampilkan list project dari sistem, menambahkan project, menampilkan form menambah project, lalu mengisi form project dan menyimpan project. Berikutnya adalah kolaborator.
mahasiswa dan dosen login, dan sistem akan menampilkan halaman dashboard. Mahasiswa dan dosen memilih penelitian, sistem akan menampilkan penelitian. Mahasiswa dan dosen menambahkan kolaborator dan menginputkan email kolaborator. Sistem akan menampilkan alat konfirmasi dan konfirmasi kolaborator dan mengirim notif ke kolaborator. Berikutnya menyetujui kolaborator. Mahasiswa dan dosen login dan ditampilkannya halaman dashboard, memilih menu kolaborator, ditampilkannya unit list kolaborator, memilih menu permintaan kolaborator, menampilkan list permintaan kolaborator, konfirmasi kolaborator, dan ada dua kondisi. Yang pertama, jika disetujui, maka dia akan menambahkan kolaborator. Jika tidak disetujui, maka akan menghapus permintaan kolaborator. Berikutnya adalah pengajuan proposal, di mana mahasiswa dan dosen pertama login terlebih dahulu, dan aplikasi akan menampilkan menu sistem pengajuan proposal. Dan mahasiswa dan dosen mengisi form pengajuan, lalu upload dokumen dan mengirim dokumennya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah activity diagram membuat tugas. Jadi pertama, mahasiswa dan dosen login akan menampilkan sistemnya menulis project, memilih project, menambah to do, menentukan tanggal, membuat deskripsi aktivitas, lalu menyimpan to do. Berikutnya ada edit task. Jadi mahasiswa dan dosen login menampilkan dashboard dari sistem, memilih menu task, menampilkan list task, memilih task yang ingin diedit, menampilkan form edit, dan mengisi form edit. Berikutnya adalah delete task, di mana mahasiswa dan dosen akan login, menampilkan dashboard dari sistem, memilih menu task, menampilkan list task, memilih task yang ingin dihapus, dan akan dihapus tasknya oleh sistem. Menandai tugas yang sudah selesai. Jadi mahasiswa atau dosen akan login, ditampilkan dashboard, memilih menu task, ditampilkannya list task, dan menandai task yang sudah selesai. Berikutnya adalah hapus project, di mana mahasiswa atau dosen login, ditampilkannya dashboard, memilih menu project, menampilkan project, memilih project yang ingin dihapus, dan lalu dihapus projectnya. Edit project, di mana mahasiswa dan dosen login, menampilkan dashboard, memilih menu project, menampilkan list project, memilih project yang ingin diedit, menampilkan form edit, dan mengisi form edit. Activity menandai project selesai. Yang pertama itu login dan menampilkan list project, memilih project, menampilkan detail project, memilih edit project, menampilkan edit, dan menandai project selesai. Berikutnya adalah perancangan basis data, di mana di sini terdapat ada 7 tabel. Yang pertama itu ada tabel kolaborator yang berisi entitas kolaborator ID, project ID, dan user ID. Berikutnya ada 6 research project yang terhubung dari kolaborator. Research project itu berisi project ID, user ID, project name, dan project description. Nah, Unan Research Project juga memiliki foreign key terhadap proposal, yaitu proposal ID, project ID, proposal file, dan status. Berikutnya ada tabel user, yang dimana berisi entitas ID user, username, email, password, dan nama lengkap. Ada tabel admin yang berisi ID admin, username, email, password, dan nama lengkap. Dan ada tabel task yang berhubung dengan ID user, berisi task ID, user ID, task name, task description, dan is complete. Dan ada tabel notifikasi yang berisi ID notifikasi, ID user, pesan, status, dan tanggal notifikasi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Dea. Baik, terima kasih Faiz. Selanjutnya itu rancangan UI awal yang kami buat sebelum implementasi akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina, silakan.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dea. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu UI dari aplikasi Una Research. Jadi untuk tampilan pertamanya itu ada landing page yaitu berupa logo dari aplikasi Una Research itu sendiri. Lalu setelah itu user akan dibawa ke tampilan untuk memilih login atau sign up. Untuk sign up sendiri, user akan membuat akun, yaitu di mana user akan menginputkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Lalu user akan membuat akun. Lalu setelah itu, user akan pergi ke uh, page login, di mana user akan memasukkan email dan password yang telah dibuat. Kalau mengklik login, maka user akan dibawa ke tampilan dashboard. Jadi di tampilan dashboard ini ada tanggal, terus ada membuat project baru, dan di dashboard juga ada current project dan juga project yang sedang digunakan. Nah, pada dashboard itu sendiri itu ada terdapat profile di mana user dapat melihat profile di mana berisi ada user dan juga password. Lalu di sini juga ada update profile di mana user dapat mengedit profile. Di mana user dapat mengganti nama dan juga email dan juga foto. Lalu selanjutnya itu ada ubah password di mana user akan diminta untuk memasukkan password lama, lalu memasukkan password baru dan konfirmasi password baru. Lalu akan disimpan. Lalu selanjutnya itu ada fungsional buat project, di mana untuk buat project penelitian ini, user akan diminta untuk memasukkan nama project, deskripsi project, serta email kolaborator. Nah, untuk upload proposal di sini, user akan diminta untuk memasukkan judul penelitian, nama pengaju, dan juga deskripsi penelitian yang sedang dilakukan. Maka user akan diminta untuk memasukkan file proposal. Lalu di sini eh, tampilan list project di mana user dapat melihat list-list project yang telah dibuat. Lalu di sini ada untuk mengedit project di mana user dapat mengedit nama project ataupun deskripsi project. Nah, lalu di sini ada fungsional task di mana user dapat menambahkan task. Lalu pada saat user menambahkan task, user akan diminta untuk memasukkan judul, deskripsi, tanggal, dan juga waktu deadline pembuatan task. Lalu di sini juga pada saat memilih tanggal, sistem akan menampilkan tampilan kalender deadline terakhir pembuatan task. Lalu di sini user juga akan diminta untuk kapan jadwal deadline untuk pembuatan task tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada fungsional kolaborator, di mana di fungsional kolaborator ini terdapat dua, yaitu ada undangan dan tambahkan kolaborator. Untuk undangan sendiri, yaitu di mana user atau pengaju dapat menambahkan kolaborator email. Nah, setelah menambahkan kolaborator email, maka akan muncul list nama dari kolaborator-kolaborator yang telah ditambahkan oleh user. Nah, ini untuk tampilan pada aktor admin, di mana pada tampilan admin ini terdapat profile, terus jumlah pengajuan, terus jumlah disetujui, di mana admin ini bertugas untuk menyetujui proposal yang telah dikirimkan dari user. Di sini admin juga dapat melihat proposal dan mengapprove proposal. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada Dea. Baik, terima kasih Regina. Selanjutnya itu hasil implementasi dari rancangan yang telah kami buat tadi akan dijelaskan oleh Aurel kepada Aurel. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi yang berhasil kami buat dalam pembangunan sistem informasi Unam Research ini. Di mana seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, ketika user berhasil membuka aplikasi, maka akan tampil landing page, di mana pada landing page ini terdapat dua button, yaitu login dan sign up. Di sini, jika user belum memiliki akun, user dapat melakukan sign up dengan memilih menu yang ada di bawah. Nah, akan tampil
4 komponen yang harus diisi atau diinputkan oleh user. Ada nama, email, password, dan confirm password. Seperti contoh, saya melakukan sign up dengan nama aurel@gmail.com dengan nama Rahma Aurelia Zami, dengan email rahma@gmail.com, passwordnya rahma123, confirm password rahma123. Lalu klik button create account, maka akun dari Rahma berhasil dibuat. Nah, ketika ingin melakukan login, user perlu menginputkan email dan passwordnya. Email rahma@gmail.com dan passwordnya rahma123. Di sini user bisa melihat password yang di deskripsi, lalu klik button login untuk melakukan login, maka user akan diarahkan pada halaman dashboard. Di sini terdapat beberapa komponen di dalam menu dashboard, terdapat home, project, dan profile. Di mana masuk pada fungsional kami yang pertama terkait project. Ketika user ingin membuat project, user dapat mengklik button tambah yang ada di sebelah kanan bawah. Lalu user dapat menginputkan project name. Seperti contoh, project name-nya bernama Unan Research. Dengan project deskripsinya, Unan Research, Universitas Andalas. Object type-nya, karena ini merupakan sebuah penelitian, maka object type-nya adalah research. Lalu klik button add project, maka project berhasil dibuat. Nah, ketika kita ingin melakukan input data pada project ini, user dapat mengklik project yang ada di detail project tadi, maka di sini akan nampak project name-nya bernama Unan Research, di mana deskripsinya Unan Research Universitas Andalas, dengan objeknya research dan statusnya itu ongoing, di mana kolaboratornya ini akan dibuat nama owner, yaitu Rahma Aurelia Zami tadi. Nah, ketika di bagian bawah terdapat 3 button, yaitu ada add collaborator, add task, dan add proposal. Dimana ketika user ingin menambahkan kolaborator pada proyeknya ini, dia bisa mengklik button add collaborator, maka user dapat menginputkan email yang akan di-invite untuk menjadi kolaborator pada proyek tersebut. Seperti contoh, di sini saya menginputkan email dea@gmail.com. Klik button add email, maka nama email dari kolaborator yang diinputkan tadi akan masuk ke dalam kolaborator list dari emailnya. Lalu klik save, maka undangan tadi akan masuk ke user dengan email dea@gmail.com tadi. Karena statusnya itu belum dikonfirmasi, maka kolaboratornya itu belum bisa ditambahkan pada project ini. Lalu untuk selanjutnya itu button add task. Di sini user dapat menginputkan task pada proyeknya ini. Di sini dapat menginputkan task deskripsinya, seperti contoh, melakukan bimbingan dengan dosen. Lalu deadline-nya dapat diatur menggunakan date tanggal 23 Desember 2024. Lalu klik button add task. Maka task yang dibuat akan muncul pada detail tasknya di sini. Nah, ketika ingin menambahkan proposal pada projectnya ini, user dapat mengklik button add proposal, lalu menginputkan titel dari proposalnya. Terus contoh saya menginputkan contoh judul proposalnya bernama Unan Research, proposal deskripsinya revisi 1. Lalu kita bisa menginputkan proposal dengan mengklik button select proposal, lalu kita menginputkan proposal, lalu submit proposal.
maka proposal tadi akan masuk ke dalam project name ini. Lalu di bagian task ini, user dapat melakukan edit dan mengklik button kembali task tadi. Lalu pada bagian atas itu terdapat menu untuk menu atau icon untuk mengedit task tersebut. Di sini user dapat mengedit deskripsi deadline dari task yang dia buat. Seperti contoh, melakukan bimbingan dengan dosen di AP UNED. Deadline-nya itu diperpanjang menjadi tanggal 25 Desember, klik OK. Lalu user dapat mengklik button menu update, maka task yang dia buat akan otomatis terupdate. Lalu ketika ingin menandai bahwa task ini itu sudah selesai, dapat mengklik toggle complete yang ada di bagian edit task itu. Lalu pilih menu update. Maka status dari task tersebut akan berubah menjadi komplit. Itu berarti bahwa status dari task ini itu sudah selesai. Lalu untuk di bagian project ini juga, user dapat melakukan edit pada projectnya dengan mengedit nama project, deskripsi, dan object type dari project tersebut. Seperti contoh, project name-nya ini diubah menjadi UNAN Research FTI. Lalu deskripsinya diubah menjadi UNAN Research FTI. Lalu dipilih menu update, maka detail dari project-nya akan berubah. Seperti tadi, project name-nya sudah berubah menjadi UNAN Research FTI dengan deskripsi UNAN Research FTI. Nah, di sini user juga dapat menginputkan status dari project tersebut apakah sudah selesai atau belum. Jika sudah, di sini user dapat memilih toggle project finish, lalu mengklik update, maka status dari project tersebut akan berubah menjadi finish. Sekian untuk project dan task. Di sini pada detail project, user juga dapat menghapus detail project yang sudah dia buat. Klik menu hapus, lalu akan keluar alert berupa konfirmasi apakah user ingin menghapus project tersebut. Jika iya, kita bisa mengklik yes. Maka project tersebut akan dihapus dari detail list project. Lalu untuk di bagian menu ketiga terkait profile, di sini user bisa terdapat dua button pada menu profile, itu ada edit profile dan logout. Ketika ingin melakukan edit profile, user dapat mengklik button edit profile. Di sini user bisa menginputkan foto, memasukkan nama baru, email, dan bisa mengubah password di bagian edit profile ini. Bercontoh untuk edit profile, user dapat memilih image dari galerinya. Lalu namanya akan diubah menjadi Rahma saja. Email juga bisa diubah menjadi Rahma123. Lalu passwordnya bisa diubah menjadi Rahma1234. Lalu pilih button Save Change, maka profile akan diubah. Nah, profile yang sudah ditambahkan tadi akan tampil juga di bagian dashboard. Untuk fungsional user yang kedua, yaitu terkait admin, kami belum berhasil dalam pengimplementasiannya. Untuk sekian demo dari aplikasi UNAN Research yang berhasil kami kembangkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi kami terkait project UNAN Research yang kami kembangkan. Dan mungkin masih ada beberapa kekurangan dari proyek kami, seperti belum bisanya kami mengembangkan beberapa fitur, seperti fitur untuk admin, dan mungkin itulah yang akan kami perbaiki untuk kedepannya. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.